Kalau nggak tahu nih, nanya. Kalau nggak tahu, cari tahu. Kalau misalkan dicari tahu juga nggak bisa, dipraktekin langsung gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video gua kali ini, gua mau nge-share lagi nih. Ini pengalaman gua lagi. Jadi gua mau bahas tentang printer lagi. Kalau di video sebelumnya gua udah bahas tentang penggunaan head cleaner ya, head cleaner untuk printer yang mampet gitu, atau perawatan maintenance untuk head printer gitu dengan head cleaner khusus, cairan khusus ya. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang grease sih. Nih, ini bisa dibilang gemuk atau grease ya, untuk membuat mekanik yang ada di dalam printer kita itu bekerja dengan sangat optimal, atau bukan optimal, bahasanya apa ya, bekerja dengan baik lah. Ya benar ya, optimal ya bahasanya ya. Ya, dan bisa bekerja dengan baik karena nggak ada hambatan ya. Biasanya kan mekanik itu mungkin kena debu ataupun pernah kena kertas nyangkut, jadi mungkin mengalami sedikit masalah lah di bagian mekaniknya gitu. Mekanik ini kita bisa bilang di bagian gear, atau di bagian rumah headnya ya, atau di bagian jalurnya, di bagian sekitar situlah, sekitar dia mau mencetak. Jadi menurut gua nih, kalian yang punya bisnis usaha percetakan ya, khususnya percetakan rumahan lah, yang menggunakan printer masih printer portable, printer yang rumahan gitu ya, belum untuk industri banget gitu. Cuman kan biasanya kalian modif dengan tinta paper, kalian modif dengan tinta pigmen supaya kualitasnya lebih kuat dan tahan lama gitu ya. Itu pasti banyak lah kendala-kendala yang bakal kalian hadapi ya. Seperti gue lah, gue udah ngejalanin usaha ini sekitar udah mau dari awal pandemi. Jadi gue ini bukan, gue disclaimer dulu, gue bukan ahli banget di bidang percetakan di printer ini sebenarnya, belum menguasai banget gue. Bahkan gue sok-sokan jadi mekanik lah, ibaratnya ya cosplay ya, ibaratnya nge-share ke kalian gitu. Tapi ya gue nge-share-nya sesuai dengan takaran gue, sesuai dengan kemampuan yang udah gue latih, udah gue dapet dan gue kembangin atau gue praktekin gitu ya. Jadi nggak asal baru dapat langsung gue share itu, nggak. Tapi ya seenggaknya gue ada pengalaman pribadinya gue sedikit gitu. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu kalian tentang nih, kalau nggak tahu nih, nanya. Kalau nggak tahu, cari tahu. Kalau misalkan dicari tahu juga nggak bisa, dipraktekin langsung gitu. Karena kan memang ilmu itu mahal, karena mungkin pengalamannya udah dites dengan pengalaman. Nah, jadi kenapa gue bisa bilang yang kayak tadi itu ya ini nih, karena ini bisa membuat printer kalian tuh jadi berbayang. Salah satunya karena untuk masalah printer ini apa ya, nggak melulu karena satu hal aja, biasa banyak saling berkesinambungan gitu bahasanya ya. Hasil berbayang bisa jadi karena rumah head, bisa karena flexible head, bisa karena sensor, bisa sensor encoder ya yang pita itu, bisa karena timing belt, bisa juga karena headnya sendiri, bisa juga karena mekanik di dalamnya, bisa juga. Nah, tapi gue nggak mau ngebahas lebih lebar ya, cuman gue ngebahas tentang ini sih. Nah, jadi sebelumnya gue banyak lah ngalamin kertas berbayang gitu, karena mungkin printer ini kalau misalkan kalian pemakaiannya normal gitu untuk rumahan mungkin ya, atau buat kantor kan nggak terlalu padat ya. Tapi kalau untuk percetakan kan mau nggak mau kita gedur terus ya, kita pakai terus, operasionalnya cukup padat gitu penggunaannya. Jadi produksinya lebih banyak ya dibanding penggunaan rumahan ya kalau untuk ini, bahkan bisa sehari nonstop gitu. Nah, itu salah juga sih sebenarnya. Kita harus kasih jeda waktu istirahat untuk, memang kalau misalkan penggunaannya padat, kalau bisa kasih jeda juga istirahat, karena manusia aja butuh istirahat apalagi mesin kan. Nah, itu mungkin disitulah mungkin masuk kendala kertas macet segala macam. Mungkin dari kertas itu
kena mekaniknya yang harusnya ada bagian licinnya, grease-nya hilang atau gemuk ya, bahasanya grease atau gemuk lah. Nah jadi gue nih sempet nyari tahu, oh kayak gini gue praktekin, oh kayak gini gue praktekin, sempet lah begitu. Nah tapi gue akhirnya gue mencoba, gue nyari-nyari apa aja sih alat-alat dibutuhkan untuk ini, ibaratnya obatnya lah gitu ya, untuk printer ini apa aja gue cari tahu semuanya. Seperti gue siapin head cleaner gitu kan, gue siapin kan. Nah ini sampai di sini nih, ini namanya grease, pelumas untuk bagian mekanik. Gue coba, memang salahnya gue belinya cuma satu sih, karena gue menghemat sih ya. Ini waktu gue pakai yang tipe ini, gue nggak mau nyebutin merek lah ya, yang jelas ini warnanya begini, tipenya ini nih ya. Pertama kali gue pakai emang bagus, tapi nggak bertahan lama, hari itu juga langsung bunyi lagi, nggak lama gitu. Nah ini bentuknya seperti ini nih, dia grease tapi dia seperti gemuk banget gitu. Nah ini udah agak habis tuh, gue pakai udah buat, jadi gue setiap hari pakai ini untuk ngolesin, lap lagi pakai tisu gitu kan, pakein lagi. Setiap ada masalah gue pasti pakai itu. Nah salahnya gue ternyata di bagian situ, ternyata sensitif juga bagian mekanik. Setelah udah setahunan mungkin ya gue pakai itu ya, gue mau coba pakai ini merek lain gitu. Dia ngomongnya sih premium grease tuh ya, premium grease ya, cuman gue nggak tahu pas gue udah pakai ini dia beda ya untuk ininya, apa namanya, bentukannya. Nah ini seperti lebih berminyak, bukan berminyak ya, dia lebih padat. Bukan lebih padat sih sebenarnya, dia lebih apa ya bahasanya, lebih moist itu apa ya, lebih mudah cair gitu. Kalau ini tuh dia padat, dia lengket banget. Dan ini dia seperti kalau kalian pakai pomade lah bahasanya ya, dia nggak padat, dia lebih kayak gel gitu, dan lebih nggak gimana ya, malah dia jadinya kalau kena rumah head itu jadi lebih langsung cair gitu. Dan alhamdulillahnya lancar gue setelah pakai ini. Gue ada satu printer yang bener-bener bandel banget, gue pakein ini langsung lancar dia. Yang tadinya mau gue jual itu karena gue udah stres ya tuh nanggepinnya, gue pernah bawa ke tukang printer juga nggak ada jawaban. Ini nggak apa-apa kata dia. Pas gue pakai sekali oke, nggak apa-apa, 2 hari kemudian kambuh lagi. Nah sampai tukang printer aja nggak tahu kendalanya di mana tuh. Nah jadi kalian wajib tahu juga nih untuk bagian pelumasan untuk mekaniknya. Jadi itu pengaruh banget lah buat printer-printer yang rumahan gitulah ya. Karena untuk rumahan ini proteksi untuk kertas nyangkut itu kurang, jadi bisa sering kertas nyangkut lah segala macam. Tapi beda ya kalau dengan series yang udah lebih ke pro-nya atau untuk lebih ke operasional atau produksi yang lebih tinggi, itu beda. Mungkin proteksi untuk kertas macet, mampet atau apa atau tinta yang blueberry itu lebih safety gitu. Nah nanti gue tunjukin ya untuk ini, untuk perbedaannya apa nih. Gue lebih menyarankan pakai yang ini dengan tipe yang seperti apa ya, kalau kalian pakai ini, kalian pernah pakai hand body. Nah seperti hand body tipenya. Kalau ini seperti benar-benar gemuk untuk di mobil gitu, untuk mekanik-mekanik yang lebih panas ya, gue bisa bilang ya, lebih ke bagian besi-besi gitu ya, gue bisa bilang gitu. Kalau ini mungkin lebih cocok juga di yang bahan plastik gitu, karena kan kalau untuk di printer ini nggak semuanya besi kan, rata-rata ada plastiknya. Tapi gue lebih menyarankan pakai yang, aduh copot nih, pakai yang tipenya yang begini, yang dia lebih apa ya, nih ya, seperti hand body ya, gue bisa bilang ya. Nah seperti itu, jangan pakai yang modelan begini. Bukan gue menjelekkan suatu brand ya, nih beda ya, dia lebih lengket, dia tipenya yang begini itu tuh, dia lebih kayak bener-bener gemuk untuk kendaraan sih gue bisa bilang. Dari baunya aja beda, yang putih tadi, yang ini itu nggak berbau sekali, dia lebih ke soft, wanginya nggak strong banget gitu. Dan yang tadi yang ini
bener-bener bau oli banget, bener-bener kayak gemuk deh, kayak gemuk untuk kendaraan gitu. Nah itu ya sih ya pengalaman yang mungkin bisa gue bagiin, dan kalian bisa antisipasi harus punya ini untuk yang punya bisnis percetakan sih. Karena dengan ada stok ini di tempat kalian kerja ini cukup aman. Misalkan ada trouble masalah di printer kalian, kalau misalnya ada kertas berbayang, ciri-cirinya ya kertas berbayang, kertas mampet, hasilnya berantakan printernya gitu, bunyi yang kayak ketek apa ya, kayak ada yang numbur gitu, kayak nggak halus suara printer itu gerak gitu. Nah itu bisa jadi karena ini nih, karena butuh grease. Oke, ini bedanya ya. Nah ini yang kata gue tadi yang warna putih, dia yang teksturnya seperti hand body gitu ya. Kalau ini bener-bener gemuk banget sih, dari baunya juga beda. Ini udah habis sih, cuman teksturnya kalian bisa lihat lah, seperti lebih kental gitu, lebih padat, dan baunya bener-bener bau gemuk banget. Kalau yang ini dia lebih agak wangi lah, seperti kalian pakai hand body sih, cuman gue nggak tahu nih apa hand body beneran, cuman enggak lah. Ini emang mungkin grease yang khusus banget gitu, yang lebih aman dan lebih lembut gitu untuk pergerakan mekanik ya. Nih gue lebih menyarankan pakai yang ini. Kalian cari tipe yang seperti ini nih. Kalau yang ada yang begini jangan terlalu lama pakai. Lebih baik kalau itu cukup udahin langsung pindah yang kayak gini, untuk yang pakai yang kayak gini aja. Ini menurut gue ya. Oke, paling cuman cukup itu aja ya. Alhamdulillahnya ini gue udah bisa ngonten lagi nih masalah printer nih, bisa sharing ke kalian. Oke, ini dua tipe yang udah pernah gue pakai, atau dua merek lah ya gue bisa bilang. Cuman gue nggak menjelekan sama sekali yang mana yang terbaik, tapi gue lebih menyarankan pakai yang ini. Ini menurut pengalaman gue. Dan kalian yang mau beli bisa cek aja di kolom deskripsi ya, atau di keranjang putihnya di sini, atau di deskripsi video gue juga nanti gue cantumin. Oke, gue kirim videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.